Halo kawan petualang, berjumpa kembali dengan channel saya Dan Petualang. Di video saya kali ini saya mau sharing ke kalian atau mau kasih lihat ke kalian bagaimana cara saya packing. Bagi seorang pendaki pada umumnya, packing ini bisa diartikan suatu cara kita menyusun atau memasukkan seluruh peralatan beserta logistik ini ke dalam carrier dengan sebaik mungkin. Karena carrier yang di-packing dengan baik dan benar tentunya akan sangat memudahkan kita dan lebih nyaman dibawa ketimbang carrier yang di-packing dengan kurang baik. Yang kita tahu setiap orang itu packingnya berbeda tergantung dari ukuran carrier yang kita miliki, bentuk peralatan yang dibawa, atau lamanya perjalanan pendakian. Persiapan membawa logistik dengan durasi perjalanan pendakian 1 hari itu jelas sangat berbeda dengan persiapan ketika kita ingin memulai pendakian lebih lama lagi, misalnya 4-5 hari ya. Jadi itu semua tergantung dari persiapan kalian masing-masing. Yang ingin saya sharing kali ini ke kalian, tepat di depan saya ini adalah peralatan beserta logistik yang biasanya saya bawa ketika mendaki dalam waktu 2 hari 1 malam. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, di sini ada beberapa barang yang sifatnya bisa sharing ya, atau bisa dibagi cara pembawaannya. Contohnya seperti alat masak, seperti tenda, dan juga seperti logistik ini. Ini ketika kalian berangkat dalam satu grup, itu bisa dibagi bersama teman-teman cara pembawaannya. Tapi jika kalian memutuskan untuk solo trekking, perlengkapan seperti ini wajib kalian bawa sendiri. Sebagai info tambahan lagi, meskipun kalian belum memiliki tenda ataupun memiliki peralatan mendaki wajib lainnya, itu bukan berarti kalian tidak boleh mendaki. Kalian masih bisa sewa, tapi yang harus diingat, kalian tidak boleh terlalu bergantung sama teman, apalagi terlalu sering meminjam peralatan dari temannya. Sebelum saya memasukkan peralatan-peralatan ini ke dalam carrier, saya akan sebutkan dulu satu persatu apa saja yang sudah saya siapkan di sini. Yang pertama adalah ini, carrier ya. Carrier ini mereknya KNBL Teralogi dengan ukuran 45 liter. Carrier ini sudah saya ulas di video sebelumnya. Silahkan saja tonton. Selanjutnya di sini ada perlengkapan tidur seperti sleeping bag. Ini ada bantal angin. Ini ada matras angin ya. Jadi kenapa matras angin ini saya masukkan ke kategori perlengkapan tidur? Karena matras angin ini saya pakai ketika hendak tidur saja. Saya tidak memakai ini di luar tenda karena bahannya yang mudah bocor. Ini ada juga sama kaos kaki ya. Saya pakai ketika tidur juga. Di sini juga ada satu kantung pakaian ganti yang isinya celana, baju ya, sama pakaian dalam. Terus ada juga ini jaket waterproof. Ini saya pakai nanti ketika malam hari, ketika cuaca sudah mulai dingin. Ini saya juga bawa tas lipat. Ini fungsinya ketika kita mau meninggalkan tenda di lokasi camp, kita taruh di sini peralatan yang penting ya, tanpa harus membawa carrier ini lagi. Terus ada lagi ini nesting. Saya bawa nesting ini dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Di dalam nesting ini juga sudah saya masukin beserta kompornya. Kenapa kompor saya masukin dalam nesting sini? Ini buat pemaksimalan ruang ya, atau menghemat tempat. Di sini juga ada gas kalingnya, jangan sampai ketinggalan. Kesini lagi ada peralatan makanan. Saya sudah jadikan satu. Di sini ada gelas, ada piring, ada sendok ya. Dan juga di sini ada logistik makanan yang nanti saya buka ketika sudah sampai di lokasi camp atau juga di hari kedua pendakian. Masukin ke dalam sini, saya buat dalam satu kantong. Ini ada juga makanan satu kantong. Ini isinya cemilan ya. Ini saya buka ketika dalam perjalanan trekking. Jadi makanan ini sudah saya pisahin. Kenapa juga saya bungkus jadi satu kantung seperti ini? Karena kita tidak perlu lagi ke gunung itu bawa bungkus makanan atau bawa kotak makanan ya. Itu selain berat juga kita secara tidak langsung sudah mengurangi sampah di gunung. Terus di sini ada tenda. Tenda ini sudah saya pisah menjadi beberapa bagian.
biar nanti saat di packing itu juga tidak terlalu memakan banyak tempat. Ini ada bagian luar, ini ada bagian dalam, ada frame sama pasaknya juga. Kesini lagi ada satu kantong tempat air ya. Ini tempat air yang praktis, bisa dilipat. Saya lebih suka bawa ini daripada bawa botol 3 buah yang ukuran 1,5 liter itu. Ini ketika kosong seperti ini lebih praktis. Dan di sini juga ada tempat obat-obatan. Isinya obat-obatan pada umumnya. Ini wajib juga dibawa ya. Terus ini ada 2 buah bab ya, bandana. Ada rain cover buat nutupin scare nantinya. Terus ini ada 1 buah playset. Playset ini adalah fungsinya sebagai ketika kita mau masak dan cuaca lagi tidak mendukung, lagi turun hujan, karena tidak sangat disarankan kita memasak di dalam tenda. Jadi kita tinggal pasang ini di luar tenda, kita sudah bisa masak. Terus kesini ada ini perlengkapan ibadah ya. Ini pasti saya bawa. Isinya seperti sarung dan sejadah. Kesini ada kantung, ini peralatan elektronik ya isinya. Seperti power bank, cas HP, dan headset. Ini ada pot pren. Ada juga jas hujan model ponco. Saya suka bawa yang ini. Ketika dipakai ini bisa sudah nutupin KR yang di belakang saya. Terus ini ada kantong ya, isinya sikat gigi sama sabun muka. Saya sertakan juga bersama handuk kecilnya ini. Ini ada lampu penerangan buat dalam tenda atau di luar tenda. Dan ini ada headlamp ya. Headlamp ini fungsinya ketika kita lagi trekking di malam hari. Jangan lupa juga bawa baterai cadangannya. Terus ini ada matras karet ya. Ada matras karet. Di sini juga ada kain kanebo. Fungsinya ketika kita tenda dalam keadaan basah, kita bisa lap dulu dengan ini. Ini alat buat saya nge-vlog atau recording ya dalam perjalanan sampai ke puncak. Oke, sebelum saya memasukkan peralatan ini ke dalam carrier, saya masukin dulu kantong plastik ini atau biasa disebut trash bag ya. Ini buat jaga-jaga ketika kita lagi trekking, hujan deras, dan kita masang rain covernya kurang benar ya. Yang kita takutkan air itu ngerembes ke dalam carrier kita. Dan yang kita tahu juga, meskipun kita berangkatnya dalam musim panas ya, udara lembab gunungan itu bisa membasahi item-item kita yang seperti sleeping bag, tenda ya. Jadi memakai ini aman lah. Jadi kadang yang menjadi pertanyaan adalah sebelum kita masukkan peralatan ini, apakah kita harus memasukkan matras gulung ini ke dalam si carrier ini? Menurut saya, jika carrier kalian sudah ada frame-nya atau tulang belakangnya seperti saya ini, tidak usah lagi memasukkan matras ini ya. Kecuali kalian punya carrier yang tidak ada frame-nya, itu mungkin suatu kebulihan ya, tapi dengan catatan tetaplah memakan tempat atau pemburusan tempat di dalam carrier ini. Jadi saya tidak menggunakan carrier ini di dalam ini lagi. Oke, yang kita masukkan pertama adalah barang yang paling terakhir kita ambil, seperti perlengkapan tidur ya. Saya masukin ini sleeping bag lebih dulu, karena ini bebannya tidak terlalu berat. Terus ini sarung kaki cadangan, matras angin ya, kita masukin juga, bantal anginnya. Selanjutnya
satu kantung pakaian ganti. Sebenarnya ini adalah bekas kantung tenda ya, tapi saya alih fungsikan menjadi kantung pakaian ganti karena tendanya sudah tidak pakai kantung lagi. Sudah saya bagi menjadi beberapa bagian. Kita masukin juga. Selanjutnya adalah peralatan alat masak seperti nesting. Saya masukin juga ke dalam. Karena saya biasanya baru masak itu sesudah sampai di lokasi camp ya. Jadi tidak perlu bongkar-bongkar ini di tengah perjalanan. Gas kaleng, alat makannya juga. Dan ini logistiknya tadi. Selanjutnya kita masukin ini tenda ya. Kenapa tenda ini saya masukin di atas ya? Karena ini selain bebannya yang lumayan berat, juga ini paling cepat diambil ketika kita sudah sampai di lokasi camp ya. Jadi langsung dipasang. Ini bagian luarnya. Terus saya masukin juga ini frame dari tenda tersebut. Sebelah kiri saya ya. Ini pasaknya sebelah kanan. Ini buat mengatur keseimbangan juga, biar kanan dan kiri itu sama beratnya. Terus ini jaket waterproof. Sesampainya di puncak langsung saya pakai ketika cuaca atau udara sudah dingin ya. Tas lipatnya juga sering saya langsung ambil. Dan ini flysheet ya, saya taruh di atas juga. Perlengkapan ibadah ditaruh di atas juga biar mudah ngambilnya. Dan ini lagi satu kantung 9 ya. Jadi ini saya taruh di atas juga karena dalam perjalanan kalau udah lapar kita bisa ambil tanpa harus bongkar-bongkar carrier-nya lagi. Cukup yang kita masukin dalam ruang utama ini. Dan kita tutup. Carrier saya ini di atas kepalanya ada sakunya juga ya. Di sini saya masukin ini seperti perlengkapan mandi ya, ada handuknya juga. Dan satu kantung peralatan elektronik ini. Biar cepat ngambilnya juga ini. Oke. Saya tutup dulu. Di sini ada kantong lagi ya, paling atas. Ini saya masukin seperti kantong obat-obatan ini, lebih cepat diambil dalam keadaan darurat ya. Lampu sama headlamp kasih di atas juga. Ketika kita trekking sudah mulai gelap, mudah juga ngambilnya. Dan ini satu buah bab buat dipakai langsung, dan ini buat cadangannya. Kita taruh dulu di atas ini. Ini kain kanibo, kita taruh sini aja. Karena carrier saya ini ada kantongnya di depan ya. Jadi biasanya saya meletakkan item-item yang paling cepat diambil juga. Misalnya ini rain cover dari tas ini, saya taruh di depan sini. Jas hujan ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini adalah pot frame
Sebenarnya ini adalah engklat dari tenda tadi ya. Ketika saya tidak membawa matras gulung karet ini lagi, jadi inilah yang menjadi alternatif yang saya bawa. Ini pengganti matras gulung ini. Jadi ketika istirahat di jalan, mau duduk, saya tinggal gelar ini, muat banyak. Ini nanti baru saya isi di sumber mata air ya. Jadi saya masukin dalam keadaan kosong aja. Selesai, kita tutup. Kita putar. Dan di depan sini masih ada saku ya. Sini saya masukin seperti tongsis ini sama penerangan atau lampunya. Biasanya juga saya biasa naruh HP di sini ya, atau naruh kunci. Sampingnya sini saya isi ini kantong trash bag ya, buat ngantungin sampah nanti sampai di gunung. Dan seperti inilah penampakan carrier yang sudah saya packing. Semoga penjelasan saya tentang packing kali ini ada manfaatnya ya. Silakan kalian coba di rumah. Namun jika ada kesalahan dalam cara packing saya kali ini, kasih tahu saja saya di kolom komentar biar kita sama-sama terus belajar. Oke, sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Saya Dani Aridani, selalu semangat berkreasi. Salam lestari.